Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Jarwati, NPM 2101010037. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian Living Quran yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu A. Arti penting kajian Living Quran. Nah, Living Quran adalah kajian atau penelitian ilmiah yang membahas tentang berbagai peristiwa yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran yang ada di kalangan masyarakat muslim tertentu. Nah, masyarakat juga menggunakan Al-Quran dalam berbagai aspek kehidupan, seperti menggunakan ayat tertentu untuk pengobatan, menggunakan ayat tertentu untuk penyemangat hidup, penghindar dari bahaya, dan lain sebagainya. Nah, Living Quran merupakan suatu pembelajaran tentang Al-Quran, tetapi tidak bergantung pada keberadaan, tetapi juga merupakan pembelajaran tentang peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan kehadiran Al-Quran yang ada pada wilayah tertentu. Nah, keharusan yang dijalankan secara langsung dan tidak memberatkan masyarakat muslim yang berbeda pendapat. Jadi seperti penyatuan beberapa pendapat menjadi sebuah pendapat yang disepakati. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut, kita dapat mengambil hikmah yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk bersikap lebih baik ke depannya dalam mengatasi berbagai peristiwa yang ada di masyarakat sekitar. Pemikiran yang ada tentang Al-Quran dengan dasar akan melahirkan banyak sekali penafsiran. Nah, banyaknya penafsiran ini suatu saat nanti akan menghadirkan wacana dalam hal pemikiran. Tetapi, meskipun akan terdapat banyak sekali perbedaan pendapat, tetapi hal tersebut akan menjadi suatu saran untuk mengambil keputusan sebelum menetapkan sesuatu, seperti musyawarah. Nah, serta tindakan yang akan diambil nantinya untuk ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun memahami aspek-aspek khusus pemikiran Islam dan harus menjadi sesuatu yang diperhatikan dalam setiap mengambil keputusan yang berkaitan dengan agama Islam. Kajian Living Quran itu membahas tentang sudut pandang yang ada di kalangan masyarakat muslim, tentang bagaimana masyarakat muslim menggunakan Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit atau sebagai obat, tentang bagaimana masyarakat muslim menggunakan Al-Quran untuk ceramah-ceramah umum di TV, di tulisan koran, di media sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat muslim menggunakan Al-Quran dalam pendidikan. Nah, kemudian di sisi lain, kajian Living Quran juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih maksimal dalam mengapresiasi Al-Quran. Sebagai model baru bagi pengembangan kajian Al-Quran saat ini, sehingga pembelajaran Al-Quran tidak hanya berfokus pada wilayah kajian teksnya saja. Jika selama ini ada kesan bahwa tafsir dipahami harus berupa teks grafis atau kitab dan buku, maka makna tafsir sebenarnya bisa diperluas. Tafsir dapat berupa tanggapan atau pengamalan perilaku suatu masyarakat yang dimotivasi oleh kehadiran Al-Quran. Nah, selain beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan, di sini juga ada fungsi dari adanya kajian Living Quran, yaitu menurut pandangan masyarakat yang sedang diteliti, kajian atau penelitian Living Quran dimaksudkan untuk memahami cara berpikir dan tingkah laku mereka. Karena cara berpikir dan tingkah laku masyarakat muslim itu berbeda-beda dalam setiap orangnya. Jadi kita harus mengerti dan meneliti bagaimana dari perbedaan pemikiran tersebut menjadi sebuah pemikiran yang kita sepakati bersama. Selain itu, kajian Living Quran juga berfungsi untuk mencari jawaban dari apa yang sebenarnya mendorong mereka meresepsi Al-Quran seperti itu, dan apa makna yang terkandung bagi mereka dalam kehidupan. Dan yang terpenting, peneliti dapat mencari dan menemukan relasi antara teks yang menjadi dasar dari model resepsi mereka terhadap Al-Quran. Nah, dari
tadi yang sudah saya jelaskan, sekarang kita masuk ke dalam arti yang terpenting dari kajian Living Quran, yaitu sebagai contoh baru bagi pengembangan kajian Quran modern, sehingga pembelajaran Al-Quran tidak hanya berfokus pada wilayah kajian teksnya saja. Pada wilayah Living Quran, kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Quran. Selanjutnya, B. Bagaimana penelitian Living Quran? Nah, bagaimana pengertian Living Quran itu? Nah, di Indonesia, kajian Living Quran mulai dilakukan. Namun, belum cukup banyak. Howard Federspiel sudah memulai penelitiannya dalam karyanya Popular Literature of the Quran in Indonesia. Nah, karyanya itu membahas sekitar 60 karya tentang Al-Quran yang terpandang dan disukai banyak orang. Penelitian Living Quran juga sangat penting untuk kepentingan dakwah dan melatih masyarakat, sehingga mereka lebih maksimal dalam mengapresiasi Al-Quran. Nah, di sini Bungin juga mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Salah satunya yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Nah, setelah itu, dari segi lisan, kajian Living Quran meneliti pembacaan, pembicaraan, ceramah, pendapat tentang makna ayat dalam setiap kondisi dan waktu yang ada. Dan tidak kalah menariknya, yaitu meneliti bagaimana Al-Quran terlembagakan. Di Indonesia, ada kelembagaan simbol, nama, dan nilai Al-Quran dalam sebuah organisasi, institusi pesantren Al-Quran, lembaga tahfidz Al-Quran, lembaga tasihih Al-Quran, lembaga penelitian Al-Quran, pengorganisasian MTQ, STQ, dan lain sebagainya. Penelitian tentang Living Quran perlu disampaikan. Karena apa? Karena untuk menghindari masuknya kecenderungan keagamaan yang tentu saja dengan kecenderungan ini, berbagai peristiwa tersebut akan dilihat dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi dengan pendapat yang benar, seperti menggabungkan beberapa pendapat menjadi satu pendapat yang benar dalam sebuah musyawarah, seperti kesepakatan, karena setiap orang itu memiliki banyak sekali perbedaan pendapat, dan pendapat orang itu selalu berbeda-beda. Jadi dalam menentukan pendapat kali ini, kita harus bisa menggabungkan beberapa pendapat yang ada untuk mencapai suatu kesepakatan yang sama. Secara garis besar, dalam pembelajaran Al-Quran itu terdapat 3 kelompok besar penelitian. Nah, apa saja kira-kira 3 kelompok besar penelitian tersebut? Yang pertama, penelitian yang menempatkan Al-Quran sebagai objek penelitian ini, yang disebut oleh Amin Al-Khulli, kemudian diikuti oleh Bin Al-Shadhi dengan istilah dirasat al-nasab yang mencakup 2 kajian. Apa saja 2 kajian itu? Nah, kajian yang pertama, Fahm al-Nas atau the understanding of text, dan kajian yang kedua yaitu dirasat Mahaul al-Nas atau yang biasa disebut dengan study of surroundings of text. Nah, kelompok penelitian yang kedua yaitu penelitian tentang hasil pembacaan terhadap teks Al-Quran, baik berwujud teori-teori penafsiran maupun yang berbentuk pemikiran untuk menafsirkan sesuatu. Nah, kelompok yang ketiga yaitu penelitian yang mengkaji respons atau sikap sosial terhadap Al-Quran atau hasil pembacaan Al-Quran. Nah, model penelitian yang ketiga ini kemudian pada masa modern lebih dikenal dengan istilah pembelajaran Living Quran, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita
kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran Living Quran itu adalah kajian penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial yang berkaitan dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran yang ada di sebuah komunitas muslim tertentu. Nah, setelah kita membahas poin A dan B, sekarang kita beralih ke poin yang C, yaitu beberapa contoh aplikasi penelitian Living Quran. Nah, apa saja sih contoh penelitian Living Quran itu? Nah, kan aplikasinya ada banyak sekali ya contohnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Nah, di antara karya yang berhasil digoreskan oleh peneliti Al-Quran yang mengkaji tentang Living Quran adalah karya seorang ahli antropologi yang bernama Hedi Sri Ahim Saputra yang berjudul Menafsir Al-Quran yang Hidup dan Memaknai Al-Quranisasi Kehidupan. Nah, lewat pendekatan sosial budaya, dalam karyanya tadi, beliau menjelaskan bahwa fenomena yang muncul dari berbagai pemaknaan orang terhadap Al-Quran sebagai sebuah kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana pemaknaan ini kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bahkan juga terlihat seperti berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar dari ajaran yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebuah usaha komunitas muslim untuk menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan atau yang biasa disebut dengan Living Quran. Sekarang saya akan menjelaskan dan memberikan contoh. Nah, beberapa contoh dari aplikasi penelitian Living Quran. Kira-kira apa saja ya? Nah, beberapa contoh aplikasi penelitian Living Quran yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai berikut. Nah, yang pertama, makalah dengan judul The Quran in Indonesian Daily Life, The Public Project of Musical Oratory, karya Aneka Rasmussen dari College of William and May. Nah, makalah ini kira-kira menjelaskan tentang apa saja? Nah, makalah ini menjelaskan tentang suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial atau kajian kebudayaan masyarakat atau juga komunitas pembaca Al-Quran di Indonesia. Nah, khususnya komunitas pembaca perempuan yang ada di Indonesia. Nah, setelah tadi contoh pertama dari aplikasi penelitian Living Quran itu sebuah makalah. Nah, contoh yang keduanya yaitu sebuah artikel yang ada di jurnal ilmiah Adin Vol 2 nomor 2 bulan Juli sampai Desember 2010. Nah, artikel ini ditulis oleh Bapak Ahmad Atabik, seorang dosen dari STAIN Kudus. Beliau menulis dengan judul The Living Quran, Potret Budaya Tahfidz Al-Quran di Nusantara. Nah, dalam artikel itu membahas apa saja ya? Nah, dalam artikel tersebut, beliau menjelaskan tentang budaya tahfidz Al-Quran yang ada di Indonesia, yang awalnya berasal dari pesantren. Saat ini telah masuk ke dalam masyarakat yang ada di luar pesantren. Masya Allah sekali ya. Nah, menurut Bapak Ahmad Atabik ini, karena mulai munculnya kesadaran masyarakat muslim tentunya, tentang pentingnya menghafal ayat-ayat Al-Quran dan memahami isinya, beliau berpendapat ada satu hal yang menurutnya bisa memotivasi masyarakat muslim untuk menghafal Al-Quran, yaitu agar mendapat berkah dari Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh aplikasi penelitian Living Quran yang ketiga. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mahfur Amin pada tahun 2013 yang berjudul Living Quran, Tradisi Pembacaan Qalbul Quran di Pesantren Miftahul Ulum, Wonokerto, Dusun Gresik. Nah, dalam penelitiannya tersebut, Bapak Mahfur Amin menjelaskan bahwa tradisi pembacaan Qalbul Quran, yaitu
yaitu surat Yasin di pesantren tersebut telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Jadi bukan sebuah hal yang baru ya, karena sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan setiap malam Senin. Nah, di sini adapun tujuan dari tradisi pembacaan surat Yasin tersebut adalah agar seluruh santri, ustadz, serta kiai yang ada di lingkungan pesantren tersebut diberi ketenangan batin, kedamaian jiwa, dan ketentraman hati, serta keberkahan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.